Di video kali ini kita akan membahas beberapa cara cepat untuk memodifikasi dinding di dalam Revit. Halo semuanya, selamat datang di channel Tekarki. Seperti yang saya sampaikan di awal, video ini adalah sebuah tips yang bisa kalian lakukan dengan mudah, dengan cepat, dengan gampang untuk membuat beberapa modifikasi di dalam dinding. Kadang-kadang dalam situasi tertentu, kita perlu melakukan modifikasi di dalam desain sebuah dinding, di dalam project kita. Dan untuk melakukan ini, kita perlu sedikit trik yang kita perlu ketahui ya. Oke, jadi di video ini ada beberapa studi kasus yang kita mau lihat. Lalu bagaimana caranya kita melakukannya satu persatu. Oke, kasus pertama, kita mau melakukan modifikasi di mana kita bisa memotong miring atau memotong bagian dinding menjadi bentuk profil tertentu, seperti di sebelah kanan, seperti ini ya. Di sini saya melakukan sebuah modifikasi, jadi dia ada kemiringan tertentu, lalu turun ke bawah, lalu dia miring lagi. Kemudian untuk kasus kedua, di sini kalau kita perhatikan bagian atas dindingnya ini, dia terpotong miring ya. Dia terpotong miring lalu menerus ke sana dibandingkan dengan yang standar. Jadi ini adalah salah satu hal yang akan kita bahas nanti. Yang kemudian kasus yang ketiga, di bagian dinding ini kita meletakkan sebuah lubang dinding di tengah-tengahnya. Oke, kita akan mulai buka file baru aja. Oke, di sini saya sudah ada di file yang baru. Kita akan mencoba menggambarkan sebuah dinding ya. Kita bisa ketik WA, lalu kita bisa gariskan kemari seperti ini aja. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya ini nggak terlalu penting. Di sini kita taruh aja ketinggiannya 3 meter, lalu ketebalannya kita buat jadi 300 mili lah ya, biar agak sedikit gede. Oke, kalau kita lihat di 3D, dia hanya seperti ini aja ya, sesimpel ini aja dia. Yang kita mau lakukan adalah kita mau memotong bagian kemiringan di dinding ini. Jadi kita mau ke salah satu tampaknya, kita bisa klik yang ini. Lalu kita ada di bagian tampak yang ini. Misalnya kita mau membuat sebuah profil kemiringan tertentu. Di sini kita bisa langsung aja klik dindingnya, lalu di bagian atas ini di modify walls ini kita bisa lihat di sini ada tombol edit profile ya, itu kita bisa klik. Ketika kita klik di sini kita akan masuk ke mode sketch di Revit. Sama seperti kalau kita ke slab ya, kalau kita mau membuat flooring di Revit, kita akan masuk ke mode seperti ini. Oke, kalau udah sampai sini udah cukup gampang ya, kita bisa pilih salah satu tools di sini. Misalnya kita bisa pilih yang ini, tools line ini. Lalu kita bisa pilih, kemudian saya bisa gariskan seperti ini misalnya. Lalu saya mau offset misalnya di sini, katakanlah 1000 mili, lalu saya buat offset di sini lagi. Seperti itu, lalu saya bisa buat garis kemari, misalnya ya. Oh, tadi masih ada offset yang nggak apa-apa, kita bisa geser aja kemari. Di sini saya bisa trim atau ketik TR untuk shortcutnya. Ini saya trim juga, ini saya trim, lalu ini saya juga bisa trim. Seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat profilnya berubah sekarang. Lalu kalau saya klik finish di sini, finish edit mode, profilnya akan langsung berganti. Jadi cukup cepat untuk melakukan itu. Kita bisa lihat di 3D seperti ini ya. Jadi kalau saya kembali lagi ke tampak, ini pun kita masih bisa modifikasi ya. Jadi kalau kita kembali kemari, lalu kita edit profile lagi, garis-garis ini kita masih bisa sesuaikan sesuai dengan yang kita mau. Misalnya seperti itu, atau bahkan kita bisa bikin lubang di sini. Misalnya dengan rectangle ini kita bisa bikin lubang seperti ini, lalu saya bisa klik OK. Otomatis kalau misalnya ada sebuah profil tertutup seperti ini, kalau di dalamnya kita buat profil tertutup lagi, Revit akan mendeteksi itu sebagai sebuah lubang. Jadi kalau kita lihat di 3D, seperti itu ya. Berikutnya kita akan ke kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua ini saya mau hapus dulu. Lalu saya mau buat sebuah dinding baru. Dinding baru di sini saya mau buat 300 mili juga ya. Seperti itu. Tingginya nggak apa-apa 8 meter aja. Saya mau ke 3D untuk kita lihat dulu. Ini adalah dindingnya. Jadi kita akan membuat kemiringan juga, tapi kemiringan di arah yang berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi itu ke arah sini, kita akan bikin dia kemiringan ke arah sini sekarang. Memotong seperti ini. Oke, jadi untuk melakukan itu saya bisa langsung aja klik architecture ini, kemudian di sini kita lihat ada komponen ya. Komponen ada drop down-nya di bawah. Tanda panah ke bawah ini kita bisa klik. Lalu kita akan melakukan model in place, yaitu komen yang ini ya. Kita bisa klik, di sini kita akan melakukan permodelan langsung. Di sini dia akan menanyakan kategori apa model yang akan saya buat ini. Jadi saya mau ke bagian sini aja karena ini adalah wall, saya mau pilih wall juga aja. Di sini saya bisa tulis aja bebas ya, wall cut misalnya. Lalu saya klik OK. Nah, di sini kemudian kita ada beberapa komen yang kita bisa lakukan untuk membuat perubahan yang kita mau atau modifikasi yang kita mau. Dalam hal ini kita mau pilih void forms ini. Void forms, kita bisa pilih lalu kita pilih void extrusion. Setelah kita pilih lalu kita pilih bidang mana yang akan kita kerjakan gitu, bidang kerjanya yang kita perlu tentukan. Di sini kita bisa set work plane.
Lalu di sini saya bisa klik yang ini, pick a plane, saya klik OK. Lalu saya pilih bidang yang ini. Perhatikan di sini kita bisa pilih beberapa bidang yang berbeda ya. Namun dalam hal ini saya mau pilih bidang yang ini, lalu saya klik ini. Lalu saya bisa mulai mensketsakan bentuk profilnya. Misalnya seperti ini. Seperti ini, katakan ya. Lalu saya bisa klik OK. Dia akan membuat sebuah geometri baru. Kalau kita klik di luar, kita bisa lihat warnanya jadi warna kuning ya. Oranye kuning ya gitu deh. Lalu kita bisa klik model ini, kita bisa di sini ada tanda panah, kita bisa tarik sepanjang yang kita perlukan. Nah, ini kita bisa pilih, atau kita juga bisa ketik AL, pilih yang ini, bidang yang ini, lalu kita bisa klik yang ini. Lalu setelah ini kita buat, kita klik yang ini nih. Di sini ada cut geometry. Ini untuk memotong satu geometri dengan geometri yang lainnya ya. Jadi kita bisa klik ini, cut, lalu kita pilih geometri yang akan kita potong, lalu kita pilih pemotongnya, yaitu yang ini ya. Jadi kita pilih ini juga, lalu lihat yang terjadi, dia langsung terpotong ya. Lalu kita bisa pilih finish. Jadi itu untuk kasus yang kedua tadi ya. Lalu menuju ke kasus yang ketiga. Untuk kasus ketiga, itu mungkin kasus yang paling gampang ya. Kita bisa langsung aja buat di sini dinding, misalnya seperti itu. 3D-nya kita lihat ya, seperti ini ya. Kita bisa pilih langsung dindingnya. Di sini, perhatikan di sini ada wall opening, ada command wall opening. Kalau kita klik wall opening ini, kita bisa langsung buat bukaannya di sini. Sudah selesai untuk membuat modifikasi-modifikasi tertentu sesuai dengan kondisi-kondisi yang kita perlu lakukan. Oke, kalau gitu sekarang kita mau balik lagi kemari. File yang awal di sini saya sudah punya satu buah situasi ya. Ini situasi di mana di sini saya sudah punya tangga, lalu di bawahnya saya membuat sebuah dinding. Kita akan langsung mempraktekkan modifikasi yang tadi kita baru pelajari ya. Jadi kalau saya mau ke sini dulu, saya ke bagian denahnya. Nah, di sini saya mau membuat dinding di bawah tangga. Kalau saya klik dinding, lalu saya pilih katakan di sini 3 meter ya. Misalnya dindingnya 3 meter. Kalau saya buat dinding di sini langsung, ininya saya buat finish face. Pastikan ininya finish face dulu biar garisnya ada di pinggir, lalu saya bisa klik di sini. Ini saya mau klik spasi untuk dia berpindah arah, lalu saya buat di sini. Seperti itu ya, saya klik escape. Kalau kita lihat di 3D, kita lihat ini tadi dinding yang kita baru buat. Jadi dindingnya menembus tangganya. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu potong di sini sesuai dengan kemiringan yang kita mau di sini. Jadi untuk melakukan itu seperti kasus yang pertama sebelumnya, tapi saya mau ini saya turunkan dulu kemari biar ketinggiannya seenggaknya sama dengan ketinggian yang kita mau. Terus saya bisa ketik AL untuk di align di bawah sini. Sini. Kemudian ininya bagian sininya karena ini berlebih saya mau pindahkan ini kemari dulu. Seenggaknya di situ. Oke. Lalu saya mau ke denahnya. Coba di sini saya mau membuat sebuah tampak atau potongan sementara dulu di situ ya. Misalnya seperti ini. Lalu saya mau klik potongannya. Nah, ini adalah yang kita perlu modifikasi. Setelah saya klik dindingnya seperti ini, lalu saya bisa langsung ke edit profile. Di edit profile saya bisa pilih dengan menggunakan pick line ini, saya pilih aja si kemiringannya. Kemiringannya saya pilih, lalu ini saya bereskan ujung-ujung ini, saya trim, lalu saya klik OK. Udah jadi, lalu kita bisa klik OK. Jadi kalau kita kembali ke 3D-nya, kita bisa lihat kalau dindingnya sudah sama dengan kemiringan dari tangganya ya. Nah, itu salah satu kasus yang kita perlu melakukan modifikasi biasanya. Ini coba saya ke level untuk kita mau coba praktekkan yang kedua sekarang, kasus yang kedua. Ini coba saya pindahkan kemari dulu. Misalnya di sini saya membuat sebuah dinding lagi di bawah bordes ini ya. Di bawah bordes, di bawah landing ini ada sebuah dinding. Kalau saya buat dinding di sini, misalnya saya buat 2 buah dinding, yang satu misalnya di sini, satu lagi misalnya di sini. Seperti itu misalnya. Kalau saya lihat di potongannya, kalau ini saya klik, kalau dinding ini yang sebelah sini nggak ada masalah ya. Kita tinggal turunkan ini jadi seperti ini, lalu dia bisa tertutup. Nah, isunya biasanya di tempat yang seperti ini nih. Kalau kita mau menurunkan ini, misalnya ya, kalau kita turunkan seperti ini, kita lihat sedikit di situ ada lebihan ya. Ada lebihan dinding sedikit di sini. Jadi kalau dari gambar terlihatnya kurang begitu baik ya. Atau misalnya katakan lebih ekstrim lah. Kita misalnya di sini ada dindingnya. Jadi kalau misalnya ini di sini, kita lihat di sini
ada lebihan ini. Nah, untuk wall profile yang tadi kita tidak bisa melakukan modifikasi seperti yang kasus yang pertama. Untuk kasus yang seperti tadi. Jadi kalau saya ke dana, misalnya kita pindahkan dulu ya. Coba kita tes aja langsung. Kalau misalnya saya copy keluar dulu, lalu saya klik stair ini. Kalau saya melakukan yang tadi, ini saya edit profile misalnya. Sketsa yang akan terjadi adalah sketsa yang ini, gitu ya. Jadi bukan sketsa ketebalannya, kita nggak bisa lakukan apapun. Sementara modifikasi yang sekarang kita perlu lakukan adalah modifikasi di ketebalannya. Makanya kita perlu melakukan langkah yang kedua yang tadi. Jadi saya hapus dulu. Oke, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita mau ke architecture, ke komponen, lalu kita ke model in place. Model in place di sini saya bisa ke wall ini untuk memilih kategori family yang kita buat ya, yaitu adalah kategori dinding. Lalu kita klik wall, di sini kita bisa namakan aja stair cut seperti itu. Kita klik OK. Setelah kita masuk kemari, kita bisa pilih void formnya adalah void extrusion, lalu kita set bidang kerjanya. Set bidang kerjanya, pick a plane, OK. Lalu kita pilih bidang yang ini. Lalu kita bisa mulai membuat sketsanya dengan mengklik ini, misalnya pick line. Ini kita klik, ini kita klik, ini kita klik, lalu saya mau ketik TR untuk saya trim. Nah, setelah saya klik OK, kita lihat di sini dia sudah terbuat ininya ya, geometrinya. Nah, itu dia geometrinya. Saya bisa memanjangkan geometrinya seperti yang tadi saya lakukan. Pilih tanda panahnya agak sedikit sulit ya, karena kecil sekali. Kita bisa pilih dia sepanjang yang kita perlu. Misalnya sepanjang ini. Sepanjang bidang yang itu. Lalu saya mau klik cut. Pilih dinding yang akan dipotong, lalu pilih geometri yang memotongnya. Lalu kita bisa klik finish. Jadi dia memotong di lebarnya ya, di lebarnya dia langsung memotong di situ. Kita bisa lihat di potongannya, yang terjadi adalah seperti itu. Jadi lebih rapi sambungan antara dinding dan tangganya. Oke, kemudian yang ketiga gampang aja. Di sini misalnya kita mau membuat sebuah lubang di sini, nggak tahu untuk keperluan apa, misalnya desainnya memerlukan seperti itu, kita tinggal klik dindingnya, lalu di sini ada opsi wall opening. Di sini kita bisa buat wall opening di sini. Tadi kepencet, sorry. Kita bisa pilih lalu wall opening. Saya bisa mulai langsung buat wall opening. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi gitu aja teman-teman, saya rasa cukup mudah ya triknya untuk melakukan beberapa modifikasi tadi di dinding. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari video ini dan bisa membantu juga untuk proyek-proyek yang kalian sedang kerjakan. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai bertemu di video-video yang lainnya.